Oke, udah terlihat semua ya. Oke, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Kristus yang mulia, terima kasih ya Tuhan telah menyertai kami sepanjang aktivitas kami mulai dari pagi hingga pada malam hari dengan tidak masalah apapun. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman ya Tuhan, berkati kami, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan pada kami pada malam hari ini. Hamba-Mu juga berdoa agar Engkau boleh memberikan kepada hamba-Mu ini tutur kata yang baik dan juga hikmat dari surga sehingga boleh menyampaikan firman-Mu pada malam hari dengan baik dengan tidak masalah apapun. Tapi semuanya kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, di sini saya membawakan judul yaitu mengasihi berarti taat. Silakan dibuka saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu, di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22. Boleh diberitahukan kepada saya tentang apa sih di perikop ini? Mungkin masuk kerajaan Allah. Ya? Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Oke, terima kasih Kak Kevin. Jadi orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Kenapa kok orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Ya ini agak sedikit, sebenarnya kalau untuk yang kaya, yang merasa dirinya kaya pasti akan merasa tersinggung. Karena saya nggak merasa kaya, jadi saya nggak tersinggung ya. Jadi di sini diawali dengan satu fenomena, yaitu karsit. Ada yang tahu ya, karsit ini khusus untuk anak kecil. Jadi karsit ini harus dipakai di mobil, dan buat apa? Ya supaya anak-anak ini merasa aman. Dan mereka itu bisa terjaga keamanannya. Karena ya amit-amit ya, kalau ada kecelakaan dan sebagainya, jadi korban anak kecil ini akan semakin kecil, akan semakin sedikit. Karena karsit ini membantu mereka untuk steady atau tetap di tempatnya dan seperti pakai sabuk pengaman. Nah, kenapa kok anak kecil nggak dipakai aja sih sabuk pengaman kayak di mobil biasanya? Kan ada tuh. Ya nggak bisa, karena tubuh mereka kecil, terus mereka itu nggak bisa diem, ya kalau di mobil tuh pasti nggak bisa diem, jadi dipakai kan kayak apa ya, ini kayak ransel ya, jadi mereka tuh kayak diikat di kursi gitu, supaya apa, supaya mereka aman. Nah, di Amerika Serikat sendiri tuh dulu sempat belum ada undang-undang tentang kursi pengaman anak atau car seat. Nah, di sini tragisnya banyak anak kecil yang tidak menggunakan car seat atau sabuk pengaman meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Namun saat ini undang-undang melarang anak-anak bepergian dengan kendaraan bermotor ataupun tanpa car seat yang diarahkan ke arah yang benar dan dipasang dengan benar. Nah, jadi nggak hanya asal beli car seat terus ditaruh udah gitu aja. Ada cara pasangnya dan juga ada caranya gimana menggunakannya dengan baik dan benar. Ya. Bahkan ibu yang baru melahirkan pun juga harus memasang kursi tersebut sebelum membawa pulang anaknya dari rumah sakit. Ini di Amerika Serikat ya. Kalau di Indonesia mungkin masih agak asing ya car seat ini bagi masyarakat Indonesia ya. Nah, ketika keselamatan seorang anak ini dipertaruhkan, tampaknya kasih orang tua tidak selalu cukup. Ya, ada beberapa orang tua tuh yang memberikan kasih kepada anaknya itu hanya sebatas ya gitu aja. Jadi asal gitulah, asal ngasih gitu. Kayak semisal kita melihat fenomena di Indonesia di mana banyak sekali anak-anak yang di bawah umur yang membawa motor, belum punya SIM, belum punya KTP. Itu hal yang sangat simpel. Dan kadang orang tua tuh merasa bahwa oh, ngajarin anakku kok supaya tegen. Kalau orang Jawa ngomongnya tegen atau supaya dia tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya ya. Yang saya ingat itu bahasa Jawanya, tegen. Jadi tegen bawa motor gitu. Jadi supaya dari kecil itu sudah dilatih untuk berani bawa motor di jalan raya. Nah, padahal ada batasan-batasan tertentu di mana kita itu harus nurut sama hukum dan juga batasan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa
Orang tua tidak selalu melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka, sehingga banyak orang tua yang membutuhkan hukum atau batasan untuk memastikan bahwa kasih mereka kepada anak-anak mereka tidak kurang dari kasih yang sempurna. Tuhan tahu bahwa hal yang sama juga berlaku untuk kasih dan pengabdian kita kepadanya dan kepada orang lain. Dia tahu bahwa perasaan kita tidaklah cukup. Ya, di sini di bold, kita membutuhkan hukum dan batasan dalam bentuk-bentuk perintah yang menolong kita untuk mengasihi dia dan orang lain sepenuhnya. Kasih akan selalu bersatu dengan ketaatan. Ini diingat ya, kasih akan selalu bersatu dengan ketaatan. Dan meskipun benar bahwa ketaatan dapat terjadi tanpa kasih, namun tidak akan pernah ada kasih tanpa ketaatan. Jadi bisa kita tuh taat sama orang tua, taat sama peraturan yang ada tanpa kasih. Tapi di dalam kasih itu tidak pernah ada tidak taat. Ya, jadi dalam kasih itu pasti ada ketaatan dan selalu ada ketaatan. Di Markus tadi dijelaskan bahwa ada seorang pemuda yang kaya, sangat kaya ya di sini ya, sangat kaya datang kepada Yesus dengan rendah hati loh, dia sudah baik loh, dengan rendah hati tersungkur di depan kakinya dan berkata dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, di sini saya akan mengajak saudara semua untuk belajar menganalisis kalimat ya. Di sini dikatakan bahwa dia dengan rendah hati tersungkur di depan kakinya dan bertanya. Tetapi pertanyaannya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Menurut siapa ya di sini ya? Menurut Pak Pendeta, ketika dua kalimat ini bertemu, menurut Pak Pendeta nih artinya apa sih? Maknanya buat Pak Pendeta apa? Dia rendah hati, tapi dia nanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kayak gimana ya Pak Pendeta? Menurut Pak Pendeta gimana? Jadi kelihatannya dia meninggikan dirinya sendiri di balik kalimat atau Bisa diulangi Pak Pendeta? saya ulang ya. Iya. Dia nampaknya rendah hati tapi ada kesombongan di situ. Rendah hati tapi sombong. Kurang lebih Oke Pak seperti itu. Pendeta. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi betul, Pak Pendeta ini sepikiran dengan saya ya, sepemikiran dengan saya. Jadi di balik kata rendah hati itu dia menyembunyikan ya kesombongan dia. Dia berkata bahwa apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa memperoleh hidup kekal. Intinya kayak aku kudu lapo sih cek iso mlebu surga, kayak gitu loh bahasa kasarnya ya. Tapi dengan rendah hati tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, ini sudah hal yang salah ya. Dan banyak orang, termasuk kadang saya juga sendiri, bukan mengalami, tapi melakukan hal itu. Jadi ada udang di balik batu lah istilahnya. Jadi kita itu maksudnya mau apa, tapi aku merendah dulu lah untuk meroket kayak gitu. Jadi di sini pemuda ini sudah mulai menunjukkan keegoisannya ya. Jadi dia merasa bahwa oh, aku ini sudah taat kok. Jadi aku boleh lah nanya kayak gitu. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling penting dalam hidup. Dan karena itu, kita akan berhenti sejenak untuk menyoroti sebuah kebenaran yang sederhana namun penting. Di sini, di bold lagi, orang muda yang datang kepada Yesus itu memiliki pemahaman yang keliru tentang keselamatan. Nah, menurut kepercayaan mereka, mereka ini maksudnya anak muda ya, keselamatan adalah hasil dari pekerjaan atau usaha manusia. Ya, baginya hidup kekal adalah upah yang Tuhan berikan kepada mereka yang taat. Sayangnya, banyak anak muda yang terus mempercayai kebohongan ini. Mengapa kita diselamatkan? Jadi Alkitab mengajarkan bahwa hidup kekal tidak dapat dicapai. Hidup kekal itu kita terima sebagai sebuah anugerah, bukan karena kita melakukan sesuatu terus imbalannya hidup kekal. No, bukan. Alkitab mengajarkan bahwa hidup yang kekal itu tidak dapat dicapai, tapi kita dapat itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah. Di dalam Efesus 2, 8-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari sini kita sudah tahu kesalahan pertama yang dibuat oleh pemuda yang kaya raya ini adalah dia bersikap sombong. Dia bersikap
sangat angkuh, memegahkan dirinya. Di balik kata rendah hati tersungkur di bawah kaki Yesus. Nah, di sini dijelaskan bahwa keselamatan didasarkan pada apa yang telah Allah lakukan untuk kita, bukan pada apa yang kita lakukan untuknya. Jadi orang muda yang kaya itu perlu mengubah mindset atau cara pandangnya dia tentang keselamatan itu. Jadi orang muda yang kaya ini dia merasa bahwa keselamatan itu akan didapat ketika dia sudah melakukan sesuatu yang benar. Ketika dia sudah berusaha dan sudah melakukan. Bukan karena anugerah dari Tuhan. Jadi dia merasa bahwa dia sudah mampu. Bahkan mungkin dengan duitnya dia bisa beli anugerah itu. No, salah. Ya, jika saya ingin memiliki hidup yang kekal, saya harus melepaskan semua yang telah saya pelajari. Ini maksudnya yang salah ya. Yang salah harus dilepas, tapi yang benar harus dipegang. Nah, untuk membimbing pemimpin muda yang kaya raya ini ke jalan yang benar, Yesus akhirnya menjawab pertanyaannya dengan berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah, jangan membunuh, jangan berzina, bla 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 bla. Ya. Dan ketika orang muda itu mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, apa yang orang muda itu katakan? Oh, saya sudah kok nurut semuanya itu waktu masa muda saya. Saya sudah kok Tuhan, nggak berzinah, saya nggak mencuri, saya juga hormat sama orang tua. Saya sekarang kaya nih, saya menghidupi keluarga saya dengan baik. Saya juga punya anak yang taat, saya juga, semua saya sudah kok Tuhan. Tapi Tuhan memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Menurut saudara-saudara semua, reaksi apa yang akan dikeluarkan ketika kita sendiri berada di posisi orang muda yang kaya raya itu? Apakah kita akan yes, oke, aku akan jual semuanya, aku akan jatuh miskin dan aku akan mengikuti Yesus? Apakah seperti itu? Nggak mungkin. Saya sendiri pun juga nggak akan siap untuk melepaskan harta yang sudah saya cari selama hidup ini dengan kerja keras. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, kalau kamu mau hidup kekal, jual semua hartamu, kasih ke orang miskin. Terus kamu ikut aku ke sini. Kita field trip bareng-bareng. Kayak ini, bagi anak muda tuh rasanya kayak it is impossible. Itu nggak mungkin ya, tolong. Nggak deh, nggak dulu. Saya mungkin akan jawab seperti itu. Kalau mungkin saya nggak punya iman, atau saya nggak pernah menghidupkan kehidupan Kristen di kehidupan saya. Mungkin saya akan melepas kehidupan kekal itu dan lebih berpegang kepada harta yang saya punya di dunia ini. Padahal sekali lagi, Tuhan itu menekankan di sini bahwa harta itu bukan segalanya. Orang muda yang kaya raya ini, kenapa sih kok di Alkitab ditulis bolak-balik orang muda yang kaya raya, kaya raya, kaya raya? Kenapa ditekankan? Karena terkadang orang yang punya banyak duit itu lupa bersyukur. Saya pun mengalami hal seperti itu. Ketika saya punya banyak uang atau punya banyak berkat, terkadang saya lupa. Terus menjadi ria atau menjadi serakah. Jadi menganggap bahwa uang ini adalah hasil dari yang sudah saya dapatkan selama seminggu bekerja dulu, akhirnya dapat duit, akhirnya dipakai buat foya-foya, dipakai buat beli takjil sampai habis, terus nggak disisihkan buat perpuluhan, bahkan mungkin itu dapatnya cuma 50.000, disisihkan 5.000 aja, nggak ingat, malah sisihkannya dari uang kembalian. Hal kecil seperti itu yang membuat kita itu akhirnya seperti orang muda yang kaya raya ini, memandang bahwa keselamatan itu hal yang sepele. Bisa nanti kok, bisa nanti. Perpuluhan bisa nanti kok. Nah itu akan menggiring kita menuju kematian yang kekal. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin seorang pemuda yang telah menaati perintah-perintah masih memiliki sesuatu yang kurang? Apa sih yang kurang? Dia kehilangan hal yang paling penting, apa? Nah, mengenai topik ini, Ellen White dalam bukunya di
The Desire of Ages halaman 478 dikatakan bahwa Kristus membaca hati sang pangeran. Di sini dikatakan pangeran ya. Hanya satu hal yang kurang, tapi hal itu adalah sebuah prinsip yang sangat penting. Saya membutuhkan kasih Allah di dalam jiwa saya. Kesalahan itu saja, jika tidak dipenuhi, akan berakibat fatal baginya. Itu akan merusak seluruh hidupnya. Dengan menoleransi hal itu, egoisme akan diperkuat. Agar ia dapat menerima kasih Allah, ia harus meninggalkan kasihnya yang tertinggi kepada dirinya sendiri. Ya, kita tahu kesalahan kedua dari anak muda ini adalah dia terlalu mengasihi dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Nah kan dia bilang kalau dia taat, dia mengasihi orang tuanya. Oke, tapi dia membanggakan dirinya sendiri. Dengan dia bilang bahwa, oh, dia meloncat kegirangan. Oh, saya sudah kok Tuhan. Saya sudah menuruti semuanya kok. Saya sudah taat kok. Ya dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Lebih membanggakan dirinya sendiri. Dirinya yang diangkat tinggi-tinggi. Tanpa dia tahu bahwa harusnya pusat dari hidup kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Nih, apa yang tidak dimiliki oleh orang muda yang kaya itu adalah kasih Allah. Ia tidak memiliki pemahaman bahwa ketaatan tidak boleh dipisahkan dari kasih. Nah, di sini penulis berkata bahwa saya sering mendengar banyak anak muda berkata, saya orang yang baik dan itulah yang terpenting. Tetapi apakah itu benar? Ini sangat relate ya. Ini real yang ada dan terjadi di kehidupan anak muda. Termasuk saya dan circle saya atau teman-teman ya teman-teman satu gereja, teman-teman satu kumpul ataupun teman-teman di kampus. Mereka sering mengatakan bahwa pokoknya aku baik. Pokoknya aku baik ya wes itu. Dapat pahala kok. Sebenarnya itu bukan hal yang salah. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwa kebaikan itu untuk kasih Allah, bukan untuk karena kita mau dapat pahala, bukan karena kita mau dapat berkat jadi kita buat baik. Jangan seperti itu. Jadi bolak-balik sih ya, mama saya, Mem Lydia, selalu ingatkan bahwa ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Makanya di keluarga saya selalu dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 itu ada alarm khusus di mana itu untuk berdoa. Entah dimanapun dan kapanpun. Ketika alarm itu berbunyi, berdoa. Entah kita ngumpul atau kita lagi separate atau lagi berpisah satu sama lain. Dan dulu saya menganggap hal ini hal yang sepele. Karena dulu masih SMA, masih satu rumah, istilahnya masih satu lingkungan sama keluarga, jadi merasa bahwa, nanti diingetin kok sama mami, sama papi. Nanti ya dipanggil juga kok. Nah, beberapa waktu ini jarang ada waktu bareng. Bahkan saya pulang magang juga sore, capek, terkadang lewat jam 6, terkadang ya bisa malam, lembur dan segala macam, terkadang ya lupa juga papi untuk ngingetin di grup, ayo berdoa biasanya ingetin. Tapi setiap kali saya berangkat untuk pergi kerja, selalu papi bilang, jangan lupa berdoa. Termasuk opa saya juga bilang, ojo lali doa. Selalu berdoa, ingat doa, ingat doa, ingat doa. Saya merasa bahwa itu hal yang sepele. Tapi ketika keluar dari zona nyaman saya, keluar dari Advent, masuk ke lingkungan perkuliahan yang saya sendiri yang Advent, itu sangat merasakan sekali ya perbedaannya. Dan saya merasa bahwa ternyata hal ini tuh sangat penting buat saya. Hal kecil, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, itu hal yang sangat sepele mungkin bagi orang-orang, tapi bagi saya itu hal yang sangat, wah, gitu loh. Akhirnya aku tahu artinya itu apa. Kasih Tuhan itu loh nyata buat saya, melalui orang tua saya, melalui ingatan dari alarm-alarm itu. Sampai akhirnya teman-teman saya tuh ngerti. Jadi setiap kali ada alarm jam 9, terus jam 12, jam 3, tuh mereka mesti ngerti. Pi, alarmmu bunyi, waktunya berdoa tuh, gitu. Jadi malah orang lain yang ngikutin saya. Dan saya ketika ngeliat jam,
Karena kan jam saya kecepatan 5 menit. Jadi saya kadang berdoa tuh kecepatan. Jadi kok alarmnya nggak bunyi ya? Paling HP-ku mati kali atau lagi error. Waktu itu layar saya lagi rusak. Jadi saya merasa bahwa oh mungkin karena layarnya rusak jadi alarmnya nggak bunyi. Jadi saya berdoa duluan. Terus tiba-tiba 5 menit kemudian baru dia bunyi alarmnya di HP saya. Terus teman-teman itu udah pada ngerti. Jadi mereka tuh yang awalnya bingung, loh kok HP-nya Vio bunyi tapi kok Vio nggak ada, kemana ini. Ini ada telepon, ada telepon. Sampai akhirnya mereka ngerti. Oh, alarmnya tinggal dimatiin, pasti Vio lagi berdoa. Itu bagi saya suatu kebanggaan tersendiri ya, karena oh akhirnya mereka ngerti nih kalau aku tuh setiap ini tuh doa gitu loh. Dan mereka mikir kan bagi orang mayoritas mereka merasa bahwa orang Kristen tuh hanya berdoa ketika kita butuh. Sedangkan mereka tuh berdoa 5 waktu. Ya mungkin melalui alarm yang bunyi setiap berapa jam sekali itu mereka akhirnya ngerti oh orang Kristen Advent itu juga berdoa 5 waktu loh, bahkan lebih. Bahkan kadang ada doa yang nggak wajib, mereka juga doa gitu loh. Jadi mereka akhirnya belajar sendiri tentang Advent itu gimana dari kehidupan saya. Walaupun saya sendiri merasa bahwa saya itu belum menghidupkan kehidupan Advent. Itu pengalaman yang saya rasakan dari kasih menghasilkan ketaatan. Oke, lanjut lagi. Di sini ada satu ilustrasi. Jadi ada ibu-ibu, dia ini seorang janda miskin, dan di sini ada gambarnya dia seorang petani. Punya anak tunggal. Nah, ibu ini mengajarkan anaknya bagaimana ia ingin anaknya hidup. Ya, ini di garis bawah ya. Bagaimana ia ingin anaknya hidup. Selalu berkata jujur, bekerja keras, dan membantu orang miskin. Penghasilannya sangat sedikit, namun dengan tabungannya yang sedikit itu, ia menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi hingga sukses. Ya, di sini kita garis bawahi bahwa ibu ini mengajarkan anaknya bagaimana ia ingin anaknya hidup, bukan mengajarkan ke anaknya bagaimana ia ingin untuk anaknya, dia mau anaknya itu gimana. Jadi dia mengajarkan apa yang dia mau, bukan yang anaknya mau. Nah, ini hal yang salah. Terkadang parenting orang tua itu kalau saya bilang bleset dikit gitu. Jadi terkadang orang tua itu terlalu memaksakan apa yang dia mau ke anaknya tanpa mengetahui bahwa anaknya ini sebenarnya mau apa sih. Nah, di sini kita akan mengetahui satu hal ya. Nah, ketika dia lulus, anaknya ini lulus, anaknya ini nggak pernah, hampir tidak akan berbicara lagi dengan ibunya. Dari waktu ke waktu, ibunya ini mengirimkan surat, ya kartu Natal, tetapi anaknya tidak pernah mengunjungi dan bahkan tidak pernah menjawab panggilan telepon atau suratnya. Anaknya tidak akan berbicara dengan dia. Tetapi anaknya hidup seperti yang diajarkan oleh ibunya, jujur, bekerja keras, dan dermawan. Di sini mungkin ada yang tahu nggak kesalahan apa sih yang orang tuanya ini atau ibunya ini lakukan sehingga anaknya ini akhirnya berbalik dari ibunya sendiri. Mungkin siapa ya? Mem Lydia mungkin? Menurut Mem Lydia, kesalahan apa yang ibu ini lakukan sehingga anaknya ini akhirnya nggak mau lagi, istilahnya menganggap ibunya ini sebagai ibunya dia. Gimana Mem Lydia? Mungkin kalau menurut saya, jadi orang tua ini dia memaksakan keinginannya. Jadi dengan kamu jujur, bekerja keras dan dermawan, hidup kamu akan oke. Tapi lupa bahwa ketika kita mau mengajarkan sesuatu, keteladanan atau bonding, ya, hubungan yang dekat dengan anak itu yang perlu. Sehingga ketika anak itu merasakan kedekatan atau kasih, maka perilaku-perilaku baik itu akan mengikuti secara otomatis seperti itu. Oke, Melodia, terima kasih banyak. Jawabannya sangat memuaskan buat saya ya. Jadi, betul. Orang tua dan anak, meskipun memang sudah punya ikatan batin dari semenjak lahir anak tersebut atau dalam kandungan, tapi tetap orang tua tuh harus menjaga hubungan yang baik antara dia dengan anaknya, antara mereka dengan anaknya. Nah, apakah ibu ini menjaga hubungannya dengan baik dengan anaknya? Saya rasa enggak.
Karena apa? Ibunya nih hanya memaksakan kehendaknya. Dia ingin supaya anaknya nih hidup jujur, bekerja keras, dan dermawan. Udah itu aja. Ibunya lupa kalau dia tuh juga harus bonding, ya sama seperti yang Lydia tadi bilang, harus harus menumbuhkan keterikatan, ya, bukan hubungan aja, tapi keterikatan. Kalau hubungan mungkin ya hubungan antara saya sama Lydia, saya sama Dita, saya sama Kevin. Nah, itu ada hubungan pertemanan, ada relasi. Tapi ketika keterikatan itu berarti saling berkaitan, ya. Saling kait mengkait, kayak rantai, tidak pernah putus. Jadi terkadang orang tua itu lupa, termasuk ibu ini lupa mengajarkan dan menerapkan sistem keterikatan itu dalam hubungannya antara dia dengan anaknya. Sehingga ketika anaknya sudah sukses, yang dia ingat apa? Ya kesuksesannya aja. Dia nggak ingat bahwa di balik kesuksesannya dia tuh ada orang tuanya, ada ibunya yang selalu mendukung dia. Dengan uang yang pas-pasan, ibunya banting tulang di bawah sinar matahari yang sangat terik, sampai gosong-gosong kulitnya, nggak secantik ibu-ibu yang lainnya. Harus hitam kulitnya demi membiayai dia kuliah sampai lulus. Tapi kenapa kok anaknya nggak ingat sama sekali? Nah itu, ibunya lupa bahwa di dalam kasih ada ketaatan. Jadi ketika ibunya mengajarkan tentang apa itu kasih, jadi ketika ibunya itu mengajarkan pada anaknya, kamu kalau besar harus yang pertama, harus bisa mengasihi Tuhanmu dulu, baru mengasihi orang tuamu dan mengasihi sesamamu. Nah, dari ketiga ini, ketika diajarkan terus-menerus oleh anak, dan anak itu akan mempelajari dengan baik. Anak itu, apalagi anak kecil ya, dia tuh menyerap ilmu tuh sangat luar biasa cepatnya. Nah, ketika dari sejak dini itu diajarkan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan sesama, itu tiga itu terus-menerus, maka dia akan menerapkan itu secara nggak langsung. Jadi ketika dia sudah berhasil mengasihi orang tuanya, maka dia tidak perlu harus dipecut dulu, harus dipukul dulu, harus ditempeleng dulu, baru nurut. Enggak. Kalau anak itu mengasihi orang tuanya, dia akan menuruti segala nasihat orang tuanya. Sama seperti saya ingat ayat ini tapi lupa di mana. Mungkin saudara-saudara bisa taruh di chat ya, di mana ayatnya. Jadi Tuhan berkata bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, bukan ayatnya itu bukan jika kamu jujur, bekerja keras dan dermawan, kamu akan menuruti segala perintahku. Enggak. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, itu. Ketika kita kasih, oke, terima kasih admin di Yohanes 14 ayat 15. Ya, ayat hafalan baru ya, untuk ada dapat finder. Jadi, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Dia. Kalau kita mengasihi orang tua kita, mama, papa, ayah, ibu, bunda, mami, papi, ketika kita menuruti mereka, maka kita akan, kalau kita mengasihi mereka, kita akan menuruti segala perintah mereka. Kita akan nurut tanpa kita sadari. Kalau anak muda ya di sini, yang di Zoom ini, kalau kita merasa bahwa kita belum menuruti perintah orang tua, berarti kita masih belum penuh mengasihi orang tua kita. Jadi kuncinya di situ. Tidak cukup hanya dengan mengikuti aturan, perintah, dan prinsip, kita perlu memiliki hubungan yang penuh kasih dengan Allah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Tanpa kasih, nggak ada ketaatan. Itu sih. Mungkin bisa taat tanpa kasih, tapi apa hasilnya? Sama seperti anak tadi, anak dari ibu petani tadi, dia nggak akan ingat sumber dari keberhasilan dia tuh siapa. Yang menyokong dia tuh siapa, dia lupa. Tapi ketika dia mengasihi orang tuanya, dia tahu, dia bersyukur orang tuanya ini adalah segalanya buat dia, maka sesukses apapun dia pasti akan ingat orang tuanya. Bahkan nggak mungkin ketika dia lulus itu, dia kerja punya perusahaan yang besar, dia hebat, meninggalkan ibunya tetap aja di kampung untuk jadi petani. Nggak mungkin, dia pasti akan bawa ibunya ke rumahnya. Bahkan akan diperlakukan seperti ratu kalau dia mengasihi ibunya.
Kesimpulan, kisah orang muda ini diakhiri dengan mengatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mungkin saja ada ketaatan tanpa kasih, seperti dalam kasus orang muda yang kaya itu tadi, atau orang muda anaknya ibu petani tadi. Tetapi tidak akan pernah ada kasih tanpa ketaatan. Mengasihi berarti taat. Ketika Yesus ditanya tentang hukum yang paling penting dalam hukum Taurat, dia dengan tegas mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu hukum yang kedua yang mengikuti hal itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu. Ketika kita sudah bisa mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih dan hanya kasih yang seharusnya menjadi dasar ketaatan Anda, karena seperti yang dikatakan Alkitab, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.